semua sahabat Ilena, balik lagi ya di acara Ilena Talk. Hari ini Ilena Talks. Hari ini aku dan Kak Kebi ya mau membahas tentang apa nih Kak? Tentang sebuah kayu. Tentang sebuah kayu. Sebuah kayu yang aku nggak tahu sih ini tuh kayunya populer atau enggak, tapi dia tuh tergolong langka sebenarnya Kak. Oke, Gitu. tergolong langka. Yes, jadi kita akan membahas tentang kayu ulin. Nah teman-teman ini yang belum tahu tentang kayu ulin, terus kegunaannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, boleh banget gabung sampai akhir sesi nanti ya. Pantengin terus ya Kak ya. Terus soalnya ini tuh benar-benar banyak banget ya hal-hal baru yang mungkin bakal kita sharing ke teman-teman. Insight baru juga. Betul. Karena biasanya kayu-kayu yang digunakan untuk furniture itu kan biasanya kita taunya kayu jati, kayu mahoni yang banyak Betul. dipakai untuk furniture di Indonesia kan kayu itu ya. Betul banget. Nah, sekarang kita akan mengupas nih tentang kayu ulin, seberapa kuat sih dia gitu. Seberapa kuat, seberapa hebat, seberapa tahankah ya ini kayu ulin digunakan untuk jadi sebuah furniture. Karena kabar-kabarnya, kabarnya gimana? Kabar-kabarnya kayu ulin itu terkenal kuat banget, tahan air banget, bahkan dia sampai dikatakan kayu besi karena saking kuatnya, ya. Wow. Iron wood, teman-teman. Berarti benar-benar ya kalau udah dari katanya, ini berarti kayaknya udah valid banget ya, karena di Indonesia itu ya kevalidan atau enggak itu dari katanya teman-teman ya. Jadi aku juga penasaran banget ya teman-teman. Jadi aku sendiri belum pernah menjumpai, jarang banget ya ada furniture yang dari kayu ulin. Mungkin orang-orang yang ada di Kalimantan itu udah familiar ya dengan kayu ini ya. Sesuai tempat asalnya. Betul, sesuai dengan habitatnya ya di Kalimantan. Tapi untuk yang di luar Kalimantan mungkin jarang ada ya. Jarang banget ada furniture yang pakai kayu ulin. Apalagi kita lihat langsung ya kayu ulinnya tuh kayak gimana. Aku juga belum pernah. Jadi hari ini kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng ya. Kalau teman-teman juga ada pengetahuan lain terkait kayu ulin, boleh di sharing juga di komen ya. Iya, kita juga bakal bahas juga nanti kenapa sih kayu ulin kok jarang dipakai buat furniture, padahal katanya kuat gitu. Nanti kita akan ada sesi pembahasan itu juga teman-teman. Jadi stay tune terus, pantengin terus. Penasaran nggak sih? Penasaran kan ya? Banget. Penasaran. Oke nih ya. Nah, kita mulai dulu ya Kak ya. Jadi boleh dimulai dari awalnya dulu kali ya Kak ya. Biasanya awal kalau kita mau membahas sesuatu benda itu biasanya dari asal usulnya dulu ya, dari sejarah ya, dari awalnya tuh seperti apa. Nah ini tuh kayu ulin kan emang sebuah kayu atau pohon ya yang memang tuh subur di daerah tropis ya. Khususnya di Indonesia kan, di Indonesia kan ini memang daerah tropis ya, banyak hutan-hutan tropis yang tumbuh. Apalagi kalau si kayu ulin ini khususnya ada di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan ya. Yang kayak Kalimantan kan kayak apa sih? Kita kayak kalau ngomong Kalimantan tuh kayak pandangannya tuh kayak hutan. Masih banyak hijau-hijau di sana. Dan pasti dalam pikiran kita udah terbersit, wah banyak hutannya di sana. Kayak apa namanya, kayak pusat hutan gitu di Indonesia tuh ada di Kalimantan gitu. Benar nggak sih? Bener. Kan? Nah, tapi emang asalnya dari sana sih. Emang asalnya dari sana. Ya, jadi benar-benar untuk apa ya namanya, kayak rumahnya. Betul. Asal usulnya ya. Kalau yang di Indonesia itu memang ada di Kalimantan, teman-teman, si kayu ulin ini. Nah, pohon ulin ini sendiri tuh dikenal tumbuhnya tuh lambat teman-teman, jadi bisa memakan waktu yang lama, cukup lama. Dan ketinggiannya bisa mencapai 30 meter bahkan bisa lebih teman-teman ya. Keren. Jadi ya mungkin itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa si kayu ulin ini mungkin harganya agak sedikit pricey ya Kak ya. Betul. Karena memang membutuhkan waktu lama untuk dia tumbuh sampai benar-benar matang siap ditebang, dan ini untuk ketinggiannya pun dia bisa mencapai 30 meter lebih. Itu kalau dipanjat kayaknya nyampe tengah seharian baru nyampe sih. Nyampe atas nggak bisa turun. Aku nggak bisa ngebayangin itu kayak 30 meter. Ya ampun, itu tinggi banget ya guys ya. Jadi gedung berapa itu? Gedung 30 lantai enggak? Kayak Burj Khalifa. Lebay banget.
emang setinggi itu ya ampun, berarti tinggi banget. Berarti ya. memang dia karakteristik pertumbuhannya sama kayak kayu-kayu solid yang lain ya, kayak misal kayu jati, kayu mahoni itu kan juga dia proses tumbuhnya lama banget kan. Betul. Tapi untuk si kayu ulin sendiri yang karena bikin langka hanya ada di Kalimantan itu, Kak. Oh, iya, sesuai tempat asalnya. Sesuai tempat asal. Jadi dia seakan-akan dia tidak ingin berurbanisasi ke daerah lain. Tempat lain. Jadi kalau dipindah ke tempat lain dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Betul. Ini habitatnya di sana gitu. Betul. Oke. Nah, biasanya kayu ulin itu ada berbagai macam jenisnya, teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini kita udah kayak sempat riset gitu ya. Riset sedikit gitu. Ada 4 jenis kayu ulin yang ada di Indonesia seperti itu. Ada 4 itu, yang pertama ada kayu ulin namanya ulin tando. Terus ada ulin lilin. Kayak belibet banget namanya ulin lilin. Terus ada ulin tembaga. Dan ada ulin kapur. Terus perbedaannya apa sih, Kak? 4 ulin-ulin ini perbedaannya tuh lebih di warnanya sih, Kak. Jadi warna batangnya. Dari warna batangnya. Gitu. Jadi sebenarnya cukup mudah berarti ya membedakan ini kayu apa. Kadang kita susah ya membedakan tanaman kayak ini tanaman apa gitu. Jadi tapi kayu ulin ini sepertinya lebih mudah dibedakan ya, walaupun karena sudah ditebang ya. Kalau ulin tando itu warna batangnya lebih ke coklat kemerahan. Berarti mirip-mirip mahoni nggak sih, Kak? Betul banget ya, coklat-coklat yang coklat kemerahan itu kan mahoni gitu ya. Mahoni biasanya merah. Betul. Terus kalau ulin lilin itu dia biasanya warnanya batangnya itu coklat gelap. Kayak warna-warna walnut gitu nggak sih? Walnut, yes, something like that. Atau yang ketiga itu ulin tembaga. Kalau ulin tembaga itu dia warna batangnya kekuningan. Terus kalau ulin kapur dia warna batangnya coklat muda. Sebenarnya warnanya cakep-cakep. Iya sih. Aku juga penasaran ya kalau lihat aslinya waktu dia masih utuh dalam bentuk pohon tuh kayak gimana gitu ya? Gimana, apakah masih bisa dibedakan juga? Soalnya kan tertutup dengan ini ya, serat-serat gitu ya. Nah, apakah masih bisa dibedakan atau harus ditebang terlebih dahulu baru lihat bagian dalamnya ya? Itu iya sih, benar sih. Gitu. Tapi kalau aku dikasih kesempatan buat ke Kalimantan ya, aku juga bakal akan mencari pohon. Iya. Bangun langsung aku bawa pulang. Bibitnya kan aku coba tanam depan rumah, teman-teman, sebagai tanaman hias. Tanaman hiasnya pakai pohon ulin. Karena kayu ulin ini memang terkenal sama kekuatannya. Jadi kayu ulin ini biasanya dipakai bahkan untuk pondasi bangunan, lantai, dan bisa untuk jembatan dan beberapa fasilitas umum. Gitu. Berarti memang kuat banget ya, Kak ya? Jadi ulin tando, ulin lilin, ulin tembaga itu biasanya digunakan untuk pondasi bangunan. Biasanya tuh bangunannya tuh mungkin di pulau Kalimantan itu kan warga-warga di sana kan masih pakai kayu ulin buat pondasi rumah. Karena memang sekuat itu berarti. Berarti memang selain bisa digunakan untuk furniture ya, karena kita saat ini kan mau bahas tentang furniture kayu ulin. Ternyata memang sampai ada yang membuat si pondasi rumah menggunakan si kayu ulin. Berarti memang benar-benar sekuat itu ya. Pondasi loh guys, jadi benar-benar bisa menopang sebuah rumah ya dia. Wow, nggak salah pilih sih emang kalau misalnya si kayu ulin jadikan furniture nih. Nah, biasanya yang ada di pasaran itu lebih banyaknya itu ulin tando sama ulin tembaga, teman-teman. Kenapa nih, Kak? Apanya? Kalau ada di pasaran mungkin karena dari jumlah spesiesnya lebih banyak seperti itu, atau mungkin juga karena kebutuhannya, jadi permintaan pasar. Karena kan ulin tando sama ulin tembaga itu kan biasanya digunakan untuk pondasi bangunan, jadi mungkin permintaan pasarnya tinggi, makanya dia lebih banyak ada di pasaran seperti itu. Seperti itu. Selain ulin tando dan ulin lilin ya, ulin kapur juga itu satu-satunya ulin yang mudah dibelah sehingga cocok untuk bahan baku ya, teman-teman ya. Oh iya sih, soalnya katanya pohon ulin itu saking kuatnya dia itu susah dibelah. Jadi kalaupun dipaku itu tuh kayak
mungkin karena saking kuatnya itu kali ya kayak jadi untuk motongnya pun susah. Oke, berarti memang yang paling mudah dibelah itu ya satu-satunya ya ulin yang lebih ulin kapur ini ya teman-teman. Jadi dari ulin tandul, lilin, tembaga, kapur ini yang paling mudah dibelah ulin kapur. Aku nggak bisa bayangin ya. Ya jadi memang cocok ya. Jadi pas banget kalau memang misalnya si ulin tembaga sama si ulin tandul ini dijadikan pondasi rumah. Karena untuk membelah aja yang paling mudah tuh ulin kapur. Jadi gimana cara membelahnya ya? Mungkin dia pakai alat khusus atau tenaga dalam. Pakai tenaga dalam setelah bertapa ya teman-teman. Bertapa. Jadi emang ya Allah bisa kuat itu ya. Betul. Nah uniknya pohon ulin ini dia bisa tumbuh di daerah-daerah yang umumnya pohon itu nggak bisa tumbuh. Contohnya adalah di daerah rawa misalnya. Rawa itu kan tanahnya tuh kan lembab banget ya kan, lembab banget, kandungan airnya tinggi atau bahkan terendam air. Justru itu jadi habitat yang oke banget untuk pohon ulin. Makanya dikatakan kayu ulin itu adalah kayu yang tahan air. Biasanya kan kita kenal kayu itu kan dia nggak boleh kena air, nanti dia lapuk gitu kan. Tapi kalau kayu ulin dia kena air tuh kayak apaan air doang. Air dong. Ini mah habitat gue gitu. Ini habitat gue, iya kecil ya gitu. Iya benar-benar. Oh my god keren banget ya. Oke, berarti itu juga ya jadi salah satu alasan kenapa orang-orang sana pakai kayu ulin untuk ini pondasi rumah karena tahan air juga. Jadi kalau kena hujan aman ya. Kalau banjir nggak lapung, jadi rumahnya nggak aman ya. Malah airnya diserap ya. Iya, airnya diserap, malah kayaknya tambah kuat pondasinya. Seperti spons. Seperti spons menyerap air ya. Jadi wah jadi benar-benar hebat banget ya untuk si kayu ulin ini. Jadi memang habitatnya juga malah di rawa ya. Sesuatu yang dihindari oleh kayu-kayu pada umumnya ya. Oke. Oh, berarti memang menunjukkan betapa kuatnya dan ketahanan pohon ulin ini terhadap air yang juga bisa berpengaruh terhadap daya tahan kayunya. Jadi cocok nih buat bahan bangunan, furniture dan untuk bahan-bahan lainnya ya gitu. Untuk karakteristik kayu ulin sendiri itu tuh ada beberapa teman-teman ya. Dan ini tadi udah kita spill dikit-dikit juga ya. Dan ini sangat menarik ya. Selain dari segi warna tadi kan kita udah sebutkan ya, ada warna coklat kemerahan, ada merah tuh kayak ala latte kota gitu ya. Cakep banget ya. Terus warna coklat gelap, terus kekuningan coklat muda itu tuh. Selain itu tuh ada bahkan yang hampir kehitaman itu terutama buat kayu-kayu yang udah agak lama nih Kak umurnya. Oh, berarti dia semakin tua warnanya semakin gelap. Betul sekali ya. Jadi dari segi warna tadi kan ya, warna itu unik-unik ya, cakep-cakep. Tapi semakin lama dia warnanya akan menggelap ya. Jadi agak kehitaman. Jadi sebenarnya oke banget, maksudnya kalau kita mau pakai kayu ulin sebagai pondasi atau mungkin atap rumah atau furniture itu berarti minim cat tuh sebenarnya oke karena warnanya sendiri udah cakep ya. Dari inner beauty-nya tuh keluar. Inner beauty. Bahkan kayu pun punya inner beauty-nya tuh keluar guys. Jadi nggak perlu ada cat-cat lagi ya. Nggak usah dilapisin, udah pasti kuat lah ya. Ini tahan air juga kan. Kemudian untuk teksturnya tuh halus. Jadi ketika kita raba gitu tuh teksturnya ini lebih halus dari kayu-kayu pada umumnya, tapi padat teman-teman ya. Dan kayu-kayu ini tuh benar-benar sangat berat gitu ya. Jadi lebih berat dibandingkan kayu-kayu lain. Lebih berat dari kayu mahoni jati itu berarti lebih berat kayu. Iya betul. Lebih berat kemarin jadi rebat. Berat. Sorry agak bersemangat ini. Ini kayak ini ilmu baru juga ya buat kita. Iya, jadi kita tuh jadi belajar sendiri guys. Tapi ini emang bagus banget sih Kak kayu ulin. Berat. Dia lebih berat ya Kak. Dia lebih berat. Itu berat banget guys. Lebih berat dari yang kayu-kayu lain gitu. Jadi valid sih kalau orang bilang ini kayu besi. Emang keras, berat dan padat. Betul. Seperti besi. Iya. Oke. Nah ini tuh bahkan untuk memotong si kayu ulin ini sendiri tuh kayak dibutuhkan alat khusus dan juga tenaga ekstra nih Kak. Wow, mungkin
kayak aku bayangin kalau misal untuk kayu solid aja, kayak misal kayu solid mahoni atau jati itu aja pun alatnya kan udah banyak banget ya untuk memotong satu kayu aja tuh kadang butuh beberapa alat. Betul gitu kan. banget. Aku nggak bayangin gimana orang motong kayu ulin. Aku juga lagi ngebayangin sih tenaga ekstra yang dalam pikiranku tuh harus banyak orang gitu kayak Mungkin kita perlu Superman gitu. Besar memotong si kayu ulin. Dan aku juga penasaran gimana caranya orang-orang sana itu pas lagi nebang. Iya. Mungkin pakai mesin juga. Iya, pakai mesin sih kayaknya. Pakai mesin. Nggak mungkin pakai kapak gitu. Dan aku malah mikirnya gini kan, dia tuh udah lama bahkan mungkin sebelum teknologi berkembang, kayu ulin tuh mungkin udah dipakai buat pondasi rumah di sana. Berarti aku nggak bayangin seberapa kuat orang-orang di sana wilayah ya? Kalimantan, Sumatera itu tuh bisa nebang kayu ulin kayak wow. Mereka semua Superman. Sekuat apa? Iya. Yang di sini nge-gym tiap hari aja loh kayak. Di sana gimana gitu, keren banget memang sih. Dan apa namanya untuk si kayu ulin sendiri kita udah spill juga tadi ya, tingginya itu bisa sampai 30 meter dan itu bisa lebih ya. Jadi untuk panjang batangnya sendiri itu untuk cabangnya aja nih teman-teman itu berkisar antara 5 sampai 20 cm diameternya tuh 60 sampai 80 cm. Diameternya berarti hampir 1 meter. Gila, diameter. Batangnya doang guys ya. Berarti kayak ini bookshelf ini kan dia panjangnya 1 meter. Berarti dia diameternya segini. Dia lagi gede banget ya guys, itu batangnya doang. Dia diameternya 1 meter, tingginya 30 sampai 50 meter. Itu kayak satu pohon ulin bisa buat pondasi berapa rumah ya? Berapa rumah guys? Keren banget sih kayu ulin ini. Kayu ulin gila, gils banget sih. Dan ini juga bisa mencapai 120 cm teman-teman. Itu pada saat ini tapi agak susah ya kalau yang untuk ukuran segitu. Memang udah cukup besar sih. Udah usah sampai 120 cm ya, itu 1 meter lebih gitu, 120. Sudah cukup tebal ya menurutku. Dan karena dia sangat keras, jadi itu dia susah untuk dipaku atau digergaji. Tapi dia mudah untuk dibelah. Jadi mungkin aku membayanginnya kayu ulin itu dia tipe apanya ya Kak? Tipe seratnya tuh serat-serat yang vertikal gini. Jadi kalau digergaji gini dia agak susah ya. Tapi kalau dibelah dari tengah gitu dia gampang untuk ini ya, betul banget kayak ya. gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin kayu ulin. Biasanya memang digunakan bahan baku pembuatan rumah sih ya teman-teman di warga Kalimantan yang ada di daerah rawa-rawa, karena di sana masih banyak banget daerah rawa dan perairan ya. Dan bahkan hampir semua bagian rumah itu dibuat dengan kayu ulin ini teman-teman ya. Sampai atapnya teman-teman ya. Berarti full kayu ulin itu mungkin kalau kena badai enggak goyang kali ya. Jadi benar-benar sekuat itu ya. Kuat banget. Jadi aku berharap juga aku bisa jadi kayak kayu ulin ya. Tahan badai. Kirain punya rumah kayak kayu ulin. Jadi pesan moralnya hari ini adalah kita harus menjadi sekuat kayu ulin. Kuat banget ya, tidak kuat. Iya. Tahan terhadap semua tantangan dan tekanan. Ini sekuat itu teman-teman ya. Jadi memang sampai kita yang dapat pesan moralnya. Kita yang menyampaikan ke teman-teman kita yang dapat pesan moralnya. Aku sampai nggak bisa kebayangin sampai atap di sana ya, atap rumah di sana juga itu dibuat dari si potongan tipis kayu ulin yang disebut dengan sirap teman-teman. Sirap. Bukan sirap ya? Sirap apa? Sirap di sini tuh kayak ilmu sihir. Nggak tahu. Sirap. Sirap di sana. Aku taunya sirup. Beda lagi Kak. Beda lagi. Oke, maaf. Dan dia tuh bukan cuman untuk pondasi rumah, tapi seperti yang kita spillkan tadi, dia juga bisa untuk beberapa fasilitas-fasilitas umum kayak konstruksi jembatan, terus tiang listrik pakai kayu. mungkin tuh bagian apanya ya? Kalau tiang listrik tuh bagian dalam tiangnya tuh ada kabel-kabelnya nggak sih? Ada atau nggak ada itu? Nggak ada kan? Berarti mungkin tiangnya itu kayu ulin. Terus di bagian atasnya untuk menyambung kabel kayak gitu. Itu nggak ada sih di sini. Aku nggak bisa kayak sangat ini banget ya.
Oh, kearifan lokalnya itu ya teman-teman ya. Terus fun fact yang lainnya tentang kayu ulin, karakteristik lainnya dia itu tahan sama cuaca dan air. Tadi kan yang air kita udah sempat spillkan ya untuk air. Dan dia juga tahan sama cuaca nih. Sama cuaca. Tahan cuaca, tahan air laut. Kan yang kita tahu pohon-pohon yang bisa tumbuh di sekitar pesisir itu kan pohon bakau, karena dia bisa menahan gelombang air lautnya itu. Tapi ternyata pohon ulin itu juga tahan sama air laut. Air laut, padahal air laut tuh termasuk golongan air yang keras ya. Air keras kayak maksudnya air korosif yang korosif ya, karena dia mengandung garamnya tuh tinggi ya, NaCl-nya tinggi. Jadi itu benar-benar sifatnya agak merusak ya. Tapi dia kuat ya. Iya. Terus kayu ulin itu mengeluarkan aroma yang khas. Cuman gak tahu sih aromanya tuh maksudnya tipikal apa, mungkin kayak tipikal bau-bau kayu gitu ya, kayak ya seperti kayu pada umumnya lah ya. Gitu. Kemudian selain ini juga si kayu ulin ternyata tuh tahan terhadap serangan rayap teman-teman. Wow. Jadi kalau ibaratnya nggak usah dikasih obat-obatan udah secara alami ya. Udah kayak rayap udah nggak suka sama kayu ulin. Giginya rontok kalau nggak. Iya, kayaknya rayap itu nggak suka sama kayu ulin karena kayu ulin keras ya, dimakan nanti gigi rayapnya rontok. Jadinya mereka tidak ada yang punya. Makanya rayap nggak suka sama kayu ulin. Bisa jadi itu adalah sebuah teori yang kita perlu membuktikan apakah gigi rayap tidak kuat makan kayu ulin. Ini kita akan mengadakan sesi penelitian lagi mendalam ya nanti terhadap kayu ulin ini ya. Dan mungkin karena ada kandungannya itu kali ya, kayak di dalam kayu ulin yang suka gitu. Mungkin juga dari sisi aromanya juga bikin kan keluar aromanya ya si kayu ulin ini. Betul, keluar aroma khasnya. Dan ini tuh si kayu ulin ini kan karakteristiknya memang kuat, keras, tahan terhadap serangan rayap dan lainnya. Si kayu ulin ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jadi di sana tuh harganya cukup pricey teman-teman ya. Sesuai sama kualitasnya ya kayak. Jadi tanpa apa ya, jadi secara alamiah aja tuh kualitasnya udah oke banget. Ya, jadi memang ini tetap utuh sampai ratusan tahun, bahkan tahun teman-teman, segitu kuatnya. Dari zaman Prabu Siliwangi sampai presiden beberapa itu tetap utuh. Mungkin Patih Gajah Mada furniturnya dari kayu ulin. Senjatanya dari kayu ulin. Saking kuatnya dan saking tahan lamanya. Jadi kayak kita melantur lama-lama. Oke, lanjut. Sambil membayangkan soalnya ini ya kan. Ya, ini karakteristiknya tadi udah kita sempat dari karakteristiknya pun kita udah bisa menyimpulkan ya kelebihan kayu ulin ini Kak. Jadi mungkin kita bikinkan poin-poin lagi nih buat teman-teman, barangkali teman-teman kayak ini kayu ulin tipe kayu untuk rumah. Betul banget. Kita jelaskan lebih lanjut, lebih detail lagi tentang kelebihan si kayu ulin. Yang pertama, dia pastinya tahan lama dan kuat. Betul banget ya. Jadi si kayu ulin ini bener-bener sangat kuat, pokoknya nggak usah diragukan ada bentuknya, cocok memerlukan memang benar-benar cocok ya. Terus yang kedua, dia ketahanan untuk cuaca ekstrim dan air tuh oke banget sih. Berarti nggak usah ragu lagi ya teman-teman. Memang dikenal ya memiliki ketahanan tinggi terhadap kelembapan dan perubahan suhu. Mungkin untuk wilayah-wilayah yang punya 4 musim gitu ya, kayu ulin cocok untuk rumah dan furniture nanti, karena kan cuacanya cukup ekstrim ya. Kalau di daerah-daerah negara-negara yang 4 musim seperti itu, kalau pas musim dingin banget, mungkin kalau pas panas ya sampai badai panas ya biasanya gitu. Jadi kayu ulin tahan banget sih, karena kalau model-model kayu-kayu yang lain kelembapan dikit aja mungkin dia bisa melengkung atau apa ya istilahnya, enggak bentuknya tuh berubah gitu. Tapi sangat tahan terhadap cuaca dan air. Dari sisi tekstur dan warna ya, warnanya si kayu ulin ini juga khas dan ini memberikan nuansa mewah tersendiri secara alami teman-teman ya. Warna merah, coklatan, ada warna coklat kehitaman, coklat kekuningan,
coklat muda. Itu tuh bener-bener apa ya, kayak ibaratnya tuh secara alami aja dia mengeluarkan inner beauty-nya. Jadi Kan keindahannya dari dalam. Jadi tidak usah kayak ditambah-tambahin yang aneh-aneh tuh udah keluar ya inner beauty-nya pokoknya gitu. Terus tadi yang kayak udah Kak Sekar bilang juga dia tahan sama hama, teman-teman. Oke, ya benar kita tahan rayap ya. Dan juga selain itu punya nilai tambahan pada properti itu karena di kekuatannya yang tinggi. Iya sih. Jadi untuk rumah, furniture itu kayu ulin tuh seringkali digunakan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih diminati di sana ya teman-teman ya. Berarti rumah-rumah kalau dia udah ada sentuhan kayu ulin tuh mungkin harganya bisa lebih mahal, naik lebih tinggi gitu. Ini fondasinya kita pakai kayu ulin nggak? Ya udah mahal. Udah tapi terbukti ya harganya sesuai sama kualitas yang didapat. Betul, kualitasnya kualitas top ya. Selain itu lalu dia sedikit penyusutan karena seperti yang kita tahu karena kan dia tahan nih sama cuaca. Biasanya yang membuat kayu itu melar atau melebar itu kan biasanya karena perbedaan suhu. Betul. Tapi karena si kayu ulin ini tahan terhadap perubahan cuaca, terhadap perubahan suhu ekstrim, jadi dia mengalami penyusutan yang lebih sedikit dibanding kayu yang lain gitu. Jadi bentuknya tuh tetap stabil gitu, tidak berubah. Walaupun mengalami beberapa perubahan cuaca dia tetap stabil ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, ini teman-teman tadi kan kita udah bahas terkait kelebihan ya. Di setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Jadi tetap ada kekurangannya lah ya, tidak sempurna. Kita jujur-jujuran aja. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kekurangannya teman-teman ya. Jadi untuk si kayu ulin ini sendiri ya, kekurangannya itu memiliki usia tumbuh yang lama teman-teman, sehingga untuk penebangan dan dilanjut diimbangi dengan regenerasi ya supaya tidak punah ya seperti itu. Jadi memang sabar ya, sabar menunggu si kayunya untuk tumbuh teman-teman. Berarti untuk masa tumbuhnya ini seperti kayu-kayu pada umumnya, kayu jati, kayu mahoni itu kan dia lama bahkan sampai puluhan tahun. Kayu ulin pun juga demikian. Sama. Gitu. Jadi memang untuk kualitas baik kan proses yang lama. Betul sekali ya. Dia harus ditempa dengan berbagai macam tantangan terlebih dahulu. #trust the process. Proses tidak hasil. Quotes of the day. Jadi mungkin Kak Mimin boleh simpan quotes hari ini. Ya, quotes hari ini ya. Nah itu untuk usia tumbuhnya ini jadi kekurangan, mungkin istilahnya bukan kekurangan, tantangan gitu ya, tantangan ketika kita memutuskan untuk pakai kayu ulin seperti itu. Terus yang kedua, tantangan lainnya ketika kita memilih kayu ulin apalagi sebagai bahan furniture nih teman-teman, karena kan kayu ulin ini dia punya tingkat kekerasan yang tinggi. Betul. Jadi itu menyulitkan dalam hal produksi. Bukan berarti nggak ada dari kayu ulin, cuman memang kayu ulin ini sebagai furniture kita ada tantangannya tersendiri gitu. Betul banget. Karena dari cara memotongnya pun susah gitu kan, dia cuman lebih mudah dibelah tapi susah dibentuk ya, digergaji. Jadi untuk dibentuk-bentuk karena kan furniture macam-macam ya. Ada yang lengkung, ada yang kotak. Mungkin tantangannya itu di pembuatan desainnya gitu. Oke, betul banget ya teman-teman. Tapi bukan berarti nggak ada dan nggak bisa gitu. Tetap ada furniture yang berbahan dasar kayu ulin. Tapi tantangannya kalau teman-teman mau pakai furniture dari kayu ulin, teman-teman harus merogoh yang agak dalam ke inti bumi. Kalau dalam samudra ya. Karena memang harganya jauh lebih tinggi daripada furniture dari lain seperti itu. Tapi cukup impas dengan kualitas yang didapat sih. Nah, memang kalau kita mau dapat yang terbaik ya kita harus mengeluarkan agak lebih ya teman-teman ya seperti itu. Kemudian di sisi lain untuk kegunaan tradisional dan modern ya. Jadi untuk si kayu ulin ini enggak hanya orang-orang zaman dulu yang pakai, Kak. Zaman sekarang pakai? Zaman sekarang pun
masih pakai ya. Jadi kalau kita melihat ke masa lalu kan memang kayu ulin ini emang udah lama digunakan masyarakat khususnya di masyarakat Kalimantan ya dan Sumatera setempat untuk membangun rumah tradisional terutama untuk rumah panggung. Nah, iya memang di Kalimantan itu juga banyak misalnya ada rumah-rumah panggung yang masih berdiri kokoh hingga sekarang itu ya karena si kayu ulin, Kak. Memang karena kayu ulin ya, karena sekuat itu. Jadi walaupun lama ya dia bangunannya tetap kokoh hingga sekarang ya. Dan rumah panggung ini yang dari kayu ulin ini tidak hanya tahan terhadap kelembapan dari rawa, tapi juga bisa menahan suhu ekstrim. Jadi walaupun di Kalimantan misalnya hujan badai ya, ya bukan modalkan ya, misalnya aja ya, misal aja hujan gitu, hujan secara terus menerus ya. Terus itu panas yang panas banget berkepanjangan gitu ya. Itu tuh tetap tahan sih, Kak. Oh, berarti kalau misal orang-orang di sana yang rumahnya dari kayu ulin mau panas mau hujan tuh dalam rumahnya tetap adem ya, Kak ya. Aman gitu ya. Jadi pengen punya rumah dari kayu ulin. Boleh, Kak. Kita langsung ke Kalimantan ya. Ini aku harus merogoh gini dulu sampai dalam banget sampai nggak bisa ditarik lagi. sampai dalam kalau ada itu masih oke. Nggak ada. Sama aja nggak cukup ya, Kak. Bercandanya finansial ya parah sih. Padahal sesuai ada sesuai fakta dan kondisi lapangan. Gitu. Jadi untuk sisi tradisionalnya tuh seperti itu, tapi walaupun udah dipakai dari zaman dulu sampai sekarang itu rumah masih kokoh loh, Kak. Berarti memang valid sih kalau dibilang kayu ulin ini kayu yang kuat, tahan lama, kayu besi itu valid sebenarnya. Oke, memang benar-benar asli ya. Terus di era modern ini, nah penggunaan kayu ulin itu nggak terbatas hanya untuk pembuatan rumah tradisional aja nih, Kak. Rumah modern pun bisa. Karena udah banyak desain interior, terus arsitek itu mulai menggunakannya dalam desain-desain rumah mereka yang udah modern. Berarti dia cocok juga ya untuk dipadu-padankan sama tipe-tipe model-model modern gitu. Betul. Kan zaman sekarang kan model-model rumah modern, minimalis gitu ya, Kak ya. Betul ya. Bener sama betul. Jadinya bener. Bahasa baru lagi ya teman-teman. Oke. Dan terus kita juga bisa menumpukan untuk kayu ulin yang dipoles dan dirancang untuk menjadi lantai juga. Panel dinding juga. Bahkan sebagai furniture kayak meja, terus kursi, lemari, terus mungkin dresser. Itu sekarang udah banyak yang make nih si kayu ulin ini. Iya sih. Jadi memang kuat ya gitu. Karena memang dari dulu sudah terbukti di rumah tradisional tadi ya, Kak. Sampai sekarang masih bisa berdiri kokoh, berarti memang kayunya benar-benar top banget. Makanya banyak yang udah pakai kayu ulin di era modern sekarang. Gitu. Nah, tapi karena dia sudah hampir termasuk, bukan hampir lagi sih, dia udah termasuknya tanaman langka. Mungkin karena penggunaannya di waktu-waktu sebelumnya itu terlalu masif mungkin ya. Jadi para generasi ya di zaman sekarang kayu ulin, aku mau bilang kayu solid. Kayu ulin ini mungkin jadi lebih sulit didapat. Betul. Jadi karena walaupun dia populer tapi nggak gampang didapetin gitu. Karena memang itu tadi ya, dia mulai langka. Jadi walaupun zaman sekarang nih kayak yang Kak Sekar bilang, arsitek desain interior mulai menerapkan penggunaan kayu ulin di bagian rumah dan untuk furniture, tapi untuk mendapatkannya itu cukup sulit sih. Yang pertama tadi karena memang pertumbuhannya tuh yang tergolong lama ya teman-teman. Jadi karena kita dari dulu udah dipakai terus mungkin tanpa melakukan regenerasi atau reboisasi, jadinya juga agak lama untuk kita menunggu lagi nih teman-teman sampai untuk si kayu-kayu yang sudah ditanam itu siap tebang nih teman-teman. Jadi itu yang membuat agak langka. Jadi adapun kita harus merogoh kocek yang agak dalam ya, agak mahal. Agak lagi kayak mahal, dalam banget ya, sedalam
Palung Mariana ya. Jadi memang agak dalam teman-teman. Nah itu tadi, dan makanya kita singgung juga ketersediaannya di pasaran nih, karena kan seperti yang udah kita bahas tadi ya, kayu ulin ini memang langka dan sulit didapat. Jadi di pasaran memang dia dinilai, dihargai dengan nominal yang cukup tinggi teman-teman gitu. Nah tingginya permintaan ini juga jadi tantangan tersendiri ya, karena dia proses pertumbuhannya yang lama itu, jadi ketersediaan kayu ulin itu makin kesini dirasa makin terbatas makin terbatas, makin sedikit. Nah karena ketersediaan yang makin terbatas ini, harganya pun juga semakin naik. Jadi dari kualitasnya dia udah harganya tinggi, lalu permintaan pasarnya tinggi juga, jadi dia semakin terbatas, harganya makin tinggi lagi seperti itu di pasaran. Antara ketersediaan dan permintaan, mungkin lebih banyak permintaannya ya, seperti itu. Jadi untuk harganya memang melambung tinggi gitu. Nah, apalagi kalau yang udah kita singgung tadi, si kayu ulin ini tuh nggak sehari 2 hari penanamannya, jadi membutuhkan waktu yang nggak lama ya. Setahun 2 tahun aja belum bisa. Itu masih 10 tahun 20 tahun dia harus ditempa lebih lama dan lebih kuat teman-teman ya. Jadi butuh waktu yang lama, jadi kita harus sabar kalau pakai kayu ulin ya. Gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, emang nggak ada organisasi atau lembaga yang mengupayakan untuk penanaman atau pelestarian si kayu ulin ini? Nah, beberapa organisasi dan komunitas di Indonesia itu sudah mulai mengambil langkah teman-teman untuk melestarikan si pohon ulin ini, karena dari segi kekasan pun kayu ulin ini kan juga dia memang asalnya dari Indonesia, dari Asia Tenggara gitu ya, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi kayak ini tuh rumahnya kayu ulin. Jadi sebisa mungkin kita mengusahakan melestarikan si kayu ulin ini gitu, dengan cara yang paling paling efektif, yang paling banyak digunakan itu biasanya menggalakkan penanaman kembali. Jadi meskipun juga tidak akan memberikan tidak memberikan hasil yang cepat, tapi seenggaknya kita sudah mencoba untuk melakukan pelestarian teman-teman, biar generasi yang akan datang itu masih bisa merasakan nih kehebatannya kayu ulin seperti itu. Nah itu memang harus sabar ya teman-teman, karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk si kayu ulin ini tumbuh ya. Mungkin kalau sekarang aku tanam pun itu bakalan bisa atau siap ditebang mungkin ya 50 tahun lagi setelah aku pensiun ya. Anaknya sekarang gitu. Cucu-cucuku dan cicit-cicitku yang akan merasakan ya teman-teman itu. Jadi butuh waktu yang amat sangat lama ya. Nah itu ya teman-teman, di segmen pertama kita bahas pembukaannya nih tentang kayu ulin, mulai dari asal usul, karakteristik, kelebihan dan kekurangan. Nah nanti di segmen kedua kita akan lebih spesifik membahas gimana sih kayu ulin ini kalau digunakan sebagai furniture dan sebagai rumah. Mungkin kita akan lebih spesifik ke furniture kali ya Kak ya. Gitu. Jadi teman-teman stay tune terus. Kalau belum follow boleh di follow. Kalau belum di subscribe subscribe, supaya kalau nanti kita on lagi teman-teman gak ketinggalan notifikasi. Jumpa lagi di segmen kedua sesaat lagi. Kembali lagi di Elena Talks. Ini kita masuk ke segmen kedua ya Kak ya. Betul banget. Membahas tentang kayu ulin nih. Tadi di segmen pertama kita udah bahas tentang asal usulnya, dari mana sih si kayu yang super kuat ini berasal gitu. Terus ada karakteristiknya sama kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang di segmen kedua kita akan lebih segmented lagi, membahas gimana sih kayu ulin kalau dipakai untuk furniture rumah kayak gitu. Betul sekali. Jadi untuk di segmen kedua ini kita akan membahas dan mengupas tuntas secara detail ya. Kupas tuntas. Bener, kupas tuntas. Kumpas ya. Disingkat kumpas. Ya. Kait aplikasi kayu ulin untuk di pembuatan furniture seperti apa. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kayu ulin ini jadi pilihan yang kayaknya sekarang ini populer banget untuk digunakan sebagai furniture di dalam rumah. Karena kan biasanya furniture itu dibuat dari kayu apa, itu kan pasti karena ada alasannya. Betul sekali. Entah itu dari sisi ketahanannya, atau dari sisi warnanya, atau dari sisi
nilai ekonomisnya, harganya itu kan ada berbagai macam faktor. Nah, kita bahas faktor apa sih yang membuat kayu ulin ini populer untuk dijadikan furniture. Yang pertama apa nih Kak? Ketahanannya ya? Kekuatannya dan daya tahannya nih teman-teman. Jadi si kayu ulin ini bukan kayu biasa ya. Ada orang yang bilang ini tuh kayu besi teman-teman. Jadi yang memiliki struktur yang padat, keras, kuat. Jadi benar-benar tahan terhadap segala macam kondisi cuaca apapun. Tekanan ya, tekanan batin dia juga banget ya. Jadi benar-benar jangan sampai teman-teman itu tuh meragukan si kayu ulin, karena sudah dibuktikan ya dengan pembuatan rumah yang menggunakan kayu ulin dari zaman dulu ya, rumah-rumah tradisional yang sampai sekarang ini masih berdiri kokoh. Betul. Jadi emang poin plusnya banget si kayu ulin ini terletak di ketahanannya ya Kak ya. Gitu. Jadi untuk furniture yang membutuhkan kekuatan ekstra gitu ya, misal meja makan atau mungkin meja-meja yang besar atau lemari gitu ya, kayu ulin ini pilihan yang cocok sih untuk dijadikan furniture itu. Dan pastinya apabila kalian menggunakan furniture dari kayu ulin, udah pasti bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Bisa untuk anak cucu sekalian. Warisan, jadi saya sudah warisan ya. Warisannya bukan bukan bentuk tanah atau harta, tapi dalam bentuk furniture kayu ulin ya, bisa diturunkan kembali nanti diwariskan lagi. Itu kan memang sekuat itu ya Kak. Itu benar-benar ya. Jadi banyak orang yang pengen memiliki furniture tidak hanya indah tapi juga awet sampai puluhan tahun bahkan bisa diwariskan. Nah, si kayu ulin ini pilihannya. Iya, kayu ulin jawabannya. Jawaban doa-doamu yang menginginkan, yang kau panjatkan, yang kau bilang ingin furniture indah dan kuat itu si kayu ulin ya. Jadi benar-benar kalian harus mau merogoh kocek agak dalam dulu supaya bisa pakai si kayu ulin untuk jadiin furniture. Betul. Terus poin plusnya yang lain yang menjadikan kayu ulin ini cocok dijadikan sebagai furniture itu adalah ketahanannya terhadap cuaca. Jadi dia cocok untuk furniture outdoor kayak gitu. Karena kan tadi di segmen pertama kita udah sempat singgung ya kayak kalau si kayu ulin ini kuat banget terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, bahkan tahan air. Makanya dia oke banget untuk dijadikan furniture outdoor kayak gitu. Kemudian untuk karakteristik kayu ulin yang tahan terhadap kelembapan itu selain juga bisa digunakan sebagai furniture outdoor ya. Jadi untuk jenis furniture dari kayu ulin itu selain untuk yang outdoor, kita juga cocok untuk furniture yang di dalam rumah nih teman-teman. Jadi contohnya aja kayak misalnya teman-teman mau sebuah lemari yang besar yang bisa menampung banyak pakaian dan yang kuat, tahan rayap, tahan lembab, itu juga bisa pakai kayu ulin. Terus selain itu juga bisa menggunakan si kayu ulin ini sebagai bahan pembuatan meja, misalnya meja ruang tamu atau meja makan atau untuk sekedar coffee table seperti ini, meja bersantai, ranjang. Terus juga untuk misalnya kabinet besar dan lain-lain itu juga bisa banget menggunakan kayu ulin. Karena selain untuk digunakan sebagai furniture outdoor ya Kak, yang karena memang tahan air, tahan kelembapan, di dalam rumah juga cocok karena ada nilai estetikanya. Karena memang si kayu ulin ini sendiri untuk warna alamiahnya yaitu ada warna-warna kayak kecoklatan, kemerahan, terus yang agak kehitaman, agak gelap, coklat kekuningan itu juga warna dari si kayu ulin. Jadi untuk warna-warnanya sendiri itu sebenarnya sudah cantik dari sananya. Betul. Jadi sebenarnya untuk furniture kayu ulin kan, maksudnya kayu ulin itu cocok untuk furniture apa aja sih sebenarnya, untuk berbagai macam furniture ya kayak mau outdoor mau indoor semuanya tuh cocok banget ya. Sama-sama tahan dan sama-sama kuat. Kalau yang di dalam rumah kan mungkin biasanya mereka takut rayap udah pasti rayap atau lembab karena kan mungkin rumahnya ada di daerah yang panas atau dingin banget, panas banget atau dingin banget gitu. Itu juga cocok, nggak apa-apa teman-teman. Jadi memang untuk yang di indoor pun dia Di outdoor kan biasanya kita takutnya terhadap cuaca ya. Takutnya tetesan air tuh. Biasanya kalau kayu-kayu biasa kan dia akan cepat lapuk ya. Tapi kalau si kayu ulin ini enggak ya. Jadi benar-benar salah satu pilihan terbaik ya. Gitu. Kayu ulin. Nah itu untuk kegunaan.
terus kalau kita ngomongin sebenarnya untuk desain kayu ulin ini seberapa fleksibel sih untuk tipe-tipe rumah gitu. Nah sebenarnya untuk desain kayu ulin sebagai furniture itu karena dia biasanya tuh untuk furniture kayu ulin tuh dia warnanya akan disamakan sama warna kayu ulinnya. Gitu. Jadi memang dia model warnanya itu warna-warna kayu yang mengusung kesan alam. Jadi mungkin untuk tipe-tipe rumah Skandinavian itu cocok juga. Cocok banget ya. Lalu juga cocok juga untuk dipadu-padankan dengan tipe-tipe desain interior dan rumah yang minimalis atau rustic, modern seperti itu juga. Masih oke teman-teman ya. Karena memang warna-warnanya juga warna-warna alami. Dan mungkin kalau untuk rumah-rumah yang klasik itu mungkin penggunaan kayu ulin sulit ya, karena kan biasanya rumah-rumah klasik itu kan dia lebih banyak ukir-ukirnya itu loh. Kan kalau kayu ulin diukir itu kayak susah ya. Kalau dipahat kayaknya pahatannya yang patah. Kayunya tetap stay. Utuh ya, saking emang kuat banget ya, emang sekuat itu teman-teman ya. Jadi memang cocok banget untuk rumah-rumah yang minimalis, modern, yang tidak terlalu banyak bentuk seperti itu. Untuk investasi jangka panjang ini juga cocok. Ada Kak Labib nih. Ya. Live apaan ini Kak? Kayak gitu. Oke, ini kita lagi membahas tentang kekuatan kayu ulin, dan kayu ulin ini cocok gak sih buat furniture Kak? Ya, jadi kita lagi belajar bareng, kita lagi sharing ilmu juga, kekuatannya kayu ulin itu seperti apa, terus pemanfaatan si kayu ulin ini untuk furniture dan bangunan rumah. Tapi kita lebih bahas ke furniture dulu ya. Betul. Ini kalau Kak Labib ya? Betul. Kalau misalnya Kak Labib pernah tahu atau pernah tahu mendengar seputar kayu ulin, mungkin juga boleh ya Kak sharing-sharing bareng kita di kolom komentar. Oke, gitu. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang ini ya, model-model model-model desain furniture ya, yang mungkin cocok menggunakan si kayu ulin. Nah, selain itu juga bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang nih ya si kayu ulin, karena memang daya tahannya yang tinggi. Untuk furniture dari kayu ulin juga dianggap bisa meningkatkan estetika. Jadi bernilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa digunakan untuk jangka panjang. Iya. Jadi dia selain kuat, nilai estetikanya juga dapat. Iya. Karena dari sisi warnanya sendiri ya, yang udah tadi singgung, jadi dia gak usah diapa-apain udah cantik ya. Beauty-nya tuh terpancar ya. Terpancar dengan sendirinya. Iya, terpancar dengan sendirinya. Jadi warna alamnya itu tuh benar-benar cantik teman-teman ya. Yang tadi warna kemerahan, warna kekuningan, warnanya coklat agak gelap, coklat agak muda gitu juga ada. Gitu. Nah, lanjut lagi nih, ngomong soal furniture dari kayu ulin, sebenarnya ada nggak sih tantangannya untuk dalam pembuatan furniture-nya gitu. Nah, tadi kita juga udah sempat singgung ya teman-teman, mulai dari karakteristiknya si kayu ulin ini yang susah dipaku dan digergaji, tapi mudah dibelah. Nah, itu jadi tantangan tersendiri untuk pengrajin-pengrajin dan produsen furniture yang memakai kayu ulin seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan utamanya ada di bagian kekerasan si kayu ulin. Kekerasan dan kepadatannya itu yang mungkin kalau misal mau dibuat lengkung itu mungkin harus membutuhkan tenaga dan effort yang lebih, alat khusus juga kayak gitu. Jadi selain si ketahanan dan kekuatan ini jadi salah satu keunggulan, tapi juga jadi tantangan juga. Betul. Iya sih, dia keunggulannya tahan sangat kuat, tapi keras, tantangannya juga dia sangat kuat ya. Jadi selain menjadi keunggulan sekaligus juga jadi tantangan teman-teman ya ternyata ya. Jadi memang walaupun itu unggul tapi juga agak susah untuk diolah ya untuk furniture, apalagi untuk furniture model klasik ya, kayaknya nggak mungkin deh kalau pakai kayu ulin. Iya benar, susah banget gitu. Pastinya. Tapi mungkin bukan berarti nggak ada ya kayak mungkin akan tetap ada produsen-produsen furniture yang menggunakan kayu ulin untuk beberapa tema-tema desain rumah seperti itu. Cuman memang biasanya memakan waktu pengerjaan yang lebih lama sih. Karena memang butuh keahlian khusus ya kayak khusus juga, alat khusus dan juga alatnya tuh harus tajam, benar-benar yang tajam dan kuat ya. Jadi alatnya malah kotek. Kalau alatnya nggak kuat, alatnya yang kebelah. bukan kayu ulin yang kebelah, alatnya yang terukir ya. Alat yang terukir.
Ya benar-benar. Ya ampun, ya ampun. Terus apa lagi nih Kak Sekan untuk tantangan lainnya? Untuk tantangan lain ya, dari segi bobot kayu ulin yang cukup berat itu juga menjadikan tantangan khusus ya. Hal ini tuh membuat biaya transportasi atau logistik untuk pengantaran ya si kayu ulin itu jadi lebih mahal ya. Oh, dan itu ngefek juga ya ke harganya di pasaran. Terutama jika furniture kayu ulin yang harus dikirimkan itu ke tempat yang nggak jauh ya, apalagi dengan model-model yang besar seperti itu. Jadi luar memang negeri gitu ya kayak. Atau keluar pulau gitu ya, permintaan di luar pulau. Jadi memang harga kayu ulin sendiri ini lebih tinggi daripada kayu dari jenis lainnya. Betul gitu. Nah selain itu ketersediaan kayu ulin juga semakin terbatas dan itu juga jadi tantangan tersendiri sih untuk para produsen furniture gitu karena kan yang namanya produsen dia harus menjawab kebutuhan pasar. Kalau misal kebutuhannya tinggi, supply-nya juga harus tinggi kayak gitu. Nah sementara ketersediaannya di alam itu semakin berkurang. Jadi ini jadi tantangan tersendiri sih untuk produsen furniture. Mungkin kalau aku sih mikirnya biasanya dikombinasi nggak sih Kak? Mungkin antara kayu ulin sama kayu solid yang lain gitu karena kayu solid yang lain seperti mahoni, jati itu pun sebenarnya nggak kalah kuat ya. Sama-sama bagusnya, sama-sama punya kelebihannya sendiri. Mungkin kalau kayu-kayu lain tidak sekuat kayu ulin memang, tapi memang dia untuk dari segi ketahanannya itu masih oke. Gitu. Dan juga lebih mudah dibentuk ya dari jauh lebih mudah dibentuk. Gitu. Jadi mungkin semakin kesini mungkin caranya menjawab kebutuhan pasar itu ya dengan mengkombinasikan antara si kayu ulin dengan kayu-kayu yang lain. Betul sekali. Biar lebih mudah ya teman-teman untuk dilakukan perakitan ataupun pembentukan furniture. Oke nih. Nah, si kayu ulin ini sendiri bisa jadi salah satu pilihan premium atau eksklusif teman-teman ya dalam hal pembuatan furniture ya. Nah, dari semua keunggulan dan tantangan yang udah kita sebutkan tadi, itu memang nggak bisa dipungkiri sih bahwa si kayu ulin ini memang bisa dibilang bahannya bahan kualitas ekstra, kualitas eksklusif, kualitas premium yang over the top lah pokoknya ya. Over the top, itu kayak di atas langit kertas juga. Ya bener, udah melewati batas ya gitu ya. Sebegitu ya ibarat kayak di memes gitu ya Kak ya. Lain pada gini. Kayu ulin ya. Aku tahu. Maaf, mic-nya ketekan. Nanti tiba-tiba gedak gitu. Yang itu ya meme-meme yang ada raja. Iya. Terus yang lain udah tunduk, ini kayu ulinnya jadi rajanya gitu ya. Jadi emang sebegitu topnya ya untuk si kualitas kayu ulin ini sendiri. Nah, makanya si kayu ulin ini tuh dianggap eksklusif karena tidak hanya memberikan tampilan yang indah ya, si inner beauty-nya keluar, tapi juga dari sisi daya tahan yang memang lebih kuat dibandingkan dengan kayu-kayu lainnya. Betul. Tuh. Makanya banyak orang juga yang yaudahlah rela mengeluarkan uang sedikit banyak ya, lebih banyak daripada beli furniture dari kayu-kayu biasa, lebih baik pilih si kayu ulin ini. Nah itu berarti kayak kayu ulin tuh sebenarnya oke juga ya untuk dijadikan furniture dari sisi kelebihannya, dan tadi yang Kak Sekar singgung soal sisi premium dan eksklusivitasnya itu dapat banget guys ya. Jadi banyak pengrajin juga dan membuat furniture tuh yang kayak ngerasa bangga kalau dia tuh udah berhasil mengerjakan mengerjakan satu produk dari kayu ulin karena si pengrajin ini tuh juga mendapat tantangan ya Kak ya, dari cara dia untuk membentuk, terus untuk merakitnya, terus mengirimkannya juga ini ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah sekarang kita bahas kalau misal kayu ulin untuk konstruksi rumah gimana nih Kak? Kalau untuk konstruksi rumah sebenarnya udah nggak perlu diragukan lagi karena dari zaman nenek moyang kita itu konstruksi rumahnya pakai kayu ulin. Benar. Jadi udah jelas ya, karena memang yang kita unggulkan ya dari tadi untuk si kayu ulin sendiri dari sisi kekuatannya. Betul. Jadi untuk
dari sisi konstruksinya nih, kayu ulin itu dia termasuk kayu yang multifungsi teman-teman. Dia bisa digunakan sebagai tadi ya fondasi, terus kita udah sempat singgung bahkan lantai atau dinding, pintu, tangga, bahkan atap itu bisa aja dari kayu ulin. Betul Jadi untuk banget. penggunaan kayu ulin itu bermacam-macam sekali, dari bagian bawah sampai pucuk atas rumah itu bisa menggunakan kayu ulin seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi daya tarik sendiri ya. Daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang mungkin rela merogoh kocek lebih dalam. Ya, demi untuk mendapatkan rumah yang nyaman gitu. Karena betul kan banget. yang namanya rumah itu kan dia jadi kayak tempat setelah kita lelah seharian Bekerja, kayak pulang ke rumah, kalau rumahnya kondisinya nyaman, adem gitu kan enak gitu banget ya. ya. Jadi kayak bener-bener oke lah, kita agak mahal nggak apa-apa, yang penting worth it ya. worth it, sesuai dengan baik. kualitasnya lah ya, harga Betul. yang harga yang kualitas yang didapat sesuai dengan harga yang kebalik ya. gitu. Oke. Dan Terus lagi nih, Kak? iya, tadi menyinggung tentang pondasi rumah. Teksturnya kayu ulin yang kuat dan keras ini membuat pondasi rumah itu jadi awet dan tahan lama, Kak. Oke, jadi bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Betul. Kalian gak usah khawatir ya. Biasanya orang-orang takut ya pakai kayu-kayu untuk fondasi, memang karena Satu kena air, dua dimakan rayap. betul perubahan cuaca, Betul. gitu. Tapi untuk orang-orang yang pakai kayu ulin mereka nggak akan khawatir sih, karena memang sudah Betul. pasti kuat ya kayak. Betul. Nah, kalau di zaman sekarang biasanya furniture atau apa ya? Desain-desain rumah yang menggunakan kayu ulin itu biasanya mengusung tema-tema kontemporer. Oke. Jadi kontemporer Skandinavian gitu ya. Jadi dia tetap memberikan kesan alam yang lebih dominan di dalam rumahnya. Betul. Nah, kesan rustic dan alami juga ditampilkan oleh si kayu ulin. Ini juga bisa meningkatkan keestetikan sebuah rumah ya, terutama jika diterapkan pada area-area di ruang tamu, terus aksen-aksen dinding dan juga pilar-pilar ya. Oh iya sih, cakep banget sih itu. Jadi Betul. kayak jadi apa ya, spot eye catchingnya. Oh ini focal point nih. Focal pointnya tuh ada di desain-desain si ulinnya. Nah, betul banget ya. Jadi warna-warnanya sendiri sudah estetik ya, Betul. Kak ya. Warnanya sendiri udah estetik, nggak usah perlu tambahan-tambahan yang terlalu banyak. Itu udah cukup oke banget ya kalau digunakan untuk menambah kesan rustic dan alam. Benar. Nah, sekarang kita bahas nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Kak, terus kayu ulin ini kan udah kuat banget nih. Dia anti air juga. Perlu nggak sih dirawat atau dipelihara dengan seksama dengan intensitas yang cukup tinggi atau cukup sering? Jawabannya ya wajib ya. Iya. Yang namanya dia furniture atau bagian di dalam rumah itu pastinya butuh dirawat. Betul gitu. sekali. Walaupun dia sebenarnya sendiri tuh udah kuat ya, Kak. Udah kayak secara alami itu udah diberikan kelebihan ya. Jadi Untuk menahan air gitu. menahan air dan lain-lain, tapi tetap harus ada perawatan ya, Kak. Iya. Setelah dia berubah menjadi furniture ataupun fondasi rumah seperti itu. Dan mungkin perawatannya juga sama seperti kayu-kayu pada umumnya. Mungkin dihindari dari goresan, lalu rajin dibersihkan. Betul. Terus kita juga bisa menggunakan bahan-bahan di dalam rumah untuk mengkilapkan si bagian kayunya ini. betul. Jadi intinya tetap butuh perawatan. Mungkin perawatannya nggak yang terlalu intens seperti produk-produk yang lain, tapi tetap aja yang namanya furniture atau desain interior di dalam rumah itu supaya tetap bersih dan awet tahan lama itu pasti butuh yang namanya perawatan. Ya guys ya, jadi apapun jenis kayunya memang harus dilakukan perawatan ya, walaupun perawatan sederhana, hanya membersihkan, terus hanya meminimalisir goresan itu juga wajib ya teman-teman ya. Itu juga membuat furniture kita dari kayu apapun dia bisa lebih tahan lama. Iya. Dan terus mungkin kalau terus membersihinnya gimana, pakai bahan apa? Sebenarnya untuk bahan itu tuh bukan dibedakan dari kayunya kan, Kak. Maksudnya kalau misal furniture dari kayu ulin atau dari kayu mahoni, dari kayu jati, sebenarnya untuk bahan yang digunakan itu sama karena sebenarnya yang membuat dia bersih kan bukan dari kayunya tapi dari bahannya itu. Jadi misal kalau kita mau pakai soda kue sama air cuka, itu kan biasanya yang sering dipakai untuk membersihkan furniture. Nah, itu bisa juga digunakan untuk membersihkan furniture dari kayu ulin. Nah, jadi kita tetap bisa menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan sederhana yang mungkin
tersedia juga di setiap rumah ya. Itu bisa digunakan untuk membersihkan setiap furniture ya, dari jenis kayu apapun termasuk dari si kayu ulin ini. Betul, gitu. Jadi kalau ngomong soal perawatan dan pemeliharaan ya pasti perlu ya. Betul. Gitu. Nah, next lagi nih, kita bahas tentang apa nih Kak? Dampak lingkungan yang berkelanjutan. Oke, ini pentingnya sumber kayu yang berkelanjutan ya. Jadi memang seperti yang udah tadi kita bilang ya guys, memang permintaan untuk si kayu ulin ini sendiri kan cukup tinggi ya. Betul. Karena orang-orang udah pada kenal si kayu ulin akan kekuatannya. Mungkin banyak kayak orang yang kekuatannya udah ke-spill. ke-spill. Jadi kayak orang langsung mencarimu kayu ulin. Nah, harus mendapatkan kayak ulin, apalagi dari sisi keestetikannya ya, dia memancarkan inner beauty ya. Warnanya warna-warna alami tapi kece badai ya teman-teman. Kece badai banget. Kece badai banget. Jadi banyak orang yang pengen nih pakai kayu ulin ya. Sehingga namanya kita udah pakai, kita juga harus meregenerasi. Supaya generasi yang akan datang tetap bisa merasakan manfaat dari si kayu ulin. Nah, itu mungkin digunakan berasal dari sumber yang bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi tidak berasal dari orang-orang yang asal tebang. Kita tetap ilegal itu namanya ya. Jadi menggunakan sistem tebang pilih ya, dan berkelanjutan yang pastinya mereka juga setelah menebang langsung menanam kembali teman-teman ya. Nah terus mungkin kita sebagai konsumen juga bertanya ya, terus gimana Kak kalau misalnya aku pengen furniture dari kayu ulin, terus gimana cara aku tahu ini tuh oke atau enggak gitu. Biasanya kalau furniture berbahan kayu, kalau dia menggunakan kayu-kayu pilihan berkualitas seperti itu dan diproses secara bertanggung jawab oleh satu lembaga, itu biasanya ada logo FSC-nya teman-teman. FSC itu apa sih Kak? FSC itu adalah Forest Stewardship Council gitu. Jadi dia kalau di makanan tuh semacam logo halal gitu lah ya. Jadi ini udah sertifikasi halal ya. Kalau di makanan kan gitu pakainya ini logo halal. Kalau di furniture yang berbahan kayu yang dia berasal dari alam, itu biasanya logonya ada logo FSC. Betul banget ya. Kemudian kita juga harus bisa melakukan daur ulang kayu atau produk-produk kayu rekayasa ya teman-teman. Jadi misalnya kan kita ada bahan kayu yang tersisa dan lain-lain setelah pembuatan furniture, kita juga harus bisa melakukan daur ulang si kayu tersebut biar tidak sia-sia ya Kak ya. Karena memang jumlah si kayu ulin ini sendiri udah mulai terbatas ya, karena memang untuk pertumbuhannya sendiri butuh waktu yang lama ya. Jadi setelah kita pakai ada sisa-sisa, kita bisa daur ulang ya, sampai si kayu daur ulang ini bisa digunakan lagi seperti itu ya. Terus selain itu juga pentingnya menggunakan kayu secara bijak ya. Jadi untuk penggunaan kayu juga harus bijak nih. Kayak pakai barang-barang lain selain kayu juga kita harus menggunakan secara bijak. Penggunaan air secara bijak, penggunaan kayu pun harus secara bijak teman-teman. Karena mengingat untuk si kayu ulin sendiri ini udah mulai langka ya, udah mulai bukan punah teman-teman sebenarnya, karena lama menunggu pertumbuhannya aja. Jadi pasokannya agak terbatas nih. Supaya bisa dimanfaatkan secara optimal, jadi untuk penggunaannya memang harus digunakan secara bijak ya. Jadi jangan sampai buang-buang kayu ulin. Kasihan dia udah tumbuhnya lama, dibuang. Itu nggak didaur ulang ya, nggak diregenerasi ya. Ya itu juga bisa membuat lama-lama punah ya. Wah, ada yang barusan ngasih gift nih Kak. Siapa? Kakak produk 1. Kak produk 1. Makasih Kak produk 1. Thank you Kak. Oke. Jadi gitu ya Kak ya. Dan seperti itu teman-teman, untuk kayu ulin sebagai furniture dan konstruksi rumah mungkin bisa jadi pertimbangan nih buat teman-teman yang lagi cari-cari furniture, bahan apa sih yang cocok seperti itu. Teman-teman bisa mempertimbangkan kayu ulin. Tapi kalaupun dengan tadi ya kelebihan dan tantangan yang kita sebutkan, kok kayaknya kayu ulin ini kok kayak kurang masuk gitu ke teman-teman, ada banyak pilihan bahan yang lain. Jadi teman-teman bisa gunakan bahan-bahan dari kayu solid yang lain, misal kayu solid mahoni atau kayu solid jati. Itu sebenarnya secara kekuatan dan estetika itu cukup bisa bersaing dengan kayu ulin ya. Walaupun memang secara kekerasan itu nggak sekeras kayu ulin, tapi untuk secara ketahanan furniture dengan bahan kayu yang lain itu juga bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman lagi
cari yang bahannya kuat banget gitu. Betul banget. Nah gitu ya, jadi jangan lupa juga kalau kita sudah menggunakan kayu ulin, jangan lupa juga kita juga harus berkontribusi untuk pelestarian si kayu ulin ini sendiri supaya bisa digunakan di generasi-generasi yang akan datang. Gitu. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan hari ini. Ya. Semoga bermanfaat gitu ya Iya. buat teman-teman semua. Nambah ilmu baru juga ya. Betul. Kita pamit undur diri dulu. Aku Kebi. Aku Sekar. Sampai ketemu di Elena Talks berikutnya. Dadah.